Selamat pagi semuanya. Langsung terhadap market, saya kira pergerakan market masih menunggu data-data mengenai pendukung terhadap ini deh, pendukung terhadap Amerika Serikat data yaitu tentang tingkat kenaikan tingkat suku bunga. Pada minggu ini saya kira yang paling utama market melihat dari preliminary GDP quarter to quarter yang diharapkan membaik 3,2%. Namun data-data yang terlihat seperti nampak pada layar 3,2% merupakan asumsi yang cukup optimis di samping dari pengaruh data-data yang negatif sebelumnya forecast yaitu durable goods, order to durable goods month-to-month sendiri ke minus 0,5. Ini barang modal Bu Sundari. Kemudian juga core durable goods month-to-month sendiri turun, diforecastkan menjadi 0,3%. Kemudian kalau kita melihat dari perkiraan tentang tingkat suku bunga semakin deras, akan diadakan peningkatan tingkat suku bunga sehingga membawa pengaruh yang cukup negatif pada saat ini di Treasury Bond mengalami penurunan sebesar 2,05%. Kemudian juga mempengaruhi pergerakan di saham Dow Jones. Nah, ini dia, kita lihat pergerakan dari saham secara historical terlihat dari tahun 2015, awal tahun 2015 mengalami penurunan hingga ke level 1,8, 1,7 sehingga juga mempengaruhi pergerakan dari Dow Jones. Jadi pergerakan dari government bond 10 tahun bond mengalami penurunan langsung diikuti oleh pergerakan dari Dow Jones juga mencapai ke angka level 16.598 dari sebelumnya level ke 18.051. Kemudian terjadi peningkatan kembali di Dow Jones juga mengakibatkan peningkatan di government bond 10 tahun juga menyentuh ke angka di atas ke angka 2,2%. Kemudian terakhir yang terlihat kisaran harga tertinggi di Dow Jones di 18.262, kemudian turun ke 18.066. Juga government bond juga mengalami penurunan kemarin pada hari Jumat sebesar 2,04%. Gairah untuk di saham sedikit bergejolak atau terjadi turbulensi harga sehingga mengakibatkan pergerakan Dow Jones juga turun ke 16.432. Dow Jones menjadikan salah satu indikator selain indeks saham lainnya, selain yang lainnya, contoh untuk S&P maupun Nasdaq. Kita lihat di sini, Dow Jones mengalami penurunan yang cukup lumayan ya kemarin selama 3 hari berturut-turut mengalami penurunan dari 16.500 kemudian menjadi 16.432. Apabila nanti data untuk pound GDP month-to-month sendiri mengalami penurunan di luar ekspektasi sebesar di atas 3%, saya kira juga pergerakan Dow Jones akan mengalami penurunan yang lebih lanjut. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Ibu Sundari mengenai masalah saham di Amerika Serikat ini. Ya, Pak Dwi, saya ingin menambahkan saja, memang kalau dilihat untuk indeks Dow Jones sendiri pada hari Jumat kemarin merosot 530,94 poin ya Pak ya, atau sekitar 3,1%. Dan pada hari Jumat kemarin juga ditutup di level terendah di 16.459 yang membuat indeks blue chip turun lebih dari 10%. Dan ini merupakan rekor penutupan tertinggi di bulan Mei, Pak. Gitu. Dan indeks untuk S&P serta Nasdaq juga mengalami penurunan. Masing-masing kalau untuk indeks S&P turun sebesar 3,2% pada hari Jumat kemarin, dan untuk indeks Nasdaq turun di 3,5%. Kalau dari yang saya baca, disinyalir ada andil dari data manufaktur Cina yang ternyata lebih lemah dari perkiraan dan menyebabkan kemerosotan tajam di saham Amerika. Juga
dapat mendorong kekhawatiran tentang prospek permintaan energi, Pak Dwi. Ya, saya kira Dow Jones juga jadi patokan untuk yang lainnya. Manakala kita tidak bisa melihat dari satu persatu indeks Amerika Serikat, ternyata sangat turun nih, Bu Sundari. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pergerakan hal ini untuk pengambilan posisi short di Dow Jones untuk jangka pendek maupun menengah. Dan ini dia data pendamping atau data pendukung dari pergerakan di Amerika Serikat di sini. Selain masalah tingkat suku bunga, cukup optimis diperkirakan 3,2%. Dia turun ke 2,3% hari Kamis besok. Preliminary GDP quarter to quarter atau month to month untuk pergerakan di tingkat pertumbuhan di Amerika Serikat apabila turun di bawah 2,3, maka hal itu mematahkan beberapa estimasi pelaku pasar bahwa tingkat suku bunga akan dinaikkan. Saya kira masih cukup deras isu mengenai suku bunga bulan September, sebentar kita habis bulan September, sehingga membawa ngaruh yang cukup kencang juga nih di pergerakan market yang ada di Monex. Oke, selanjutnya dari kita mengamati dari autochatis kita, ya, kita mengamati dari autochatis kita. Ternyata di autochatis terdeteksi pattern yang terjadi cukup bagus, yaitu double top, ya, double top di 4 jam. Terlihat pada layar di pound sterling yen differency. Pattern yang diperkirakan atau probabilitas yang ada yaitu 85% cukup tinggi di samping pattern yang lain. Saya rasa double merupakan pattern utama yang mempunyai probabilitas yang tinggi, terbaca dari 146 pattern terbaca di double top. Ternyata yang benar mendapatkan kebenaran sekitar 124 pola, ya, 124 pola double top bukan tertinggi untuk probabilitas, sehingga terjadi di pound sterling, sehingga kita dapat memanfaatkan pergerakan di pound sterling untuk mengambil posisi sell setelah breakout di angka sekitar 191.95. Juga ternyata juga di sterling yen pattern ini berlaku mendekati posisi paling bagus, yaitu 7% dari 513 ternyata terdeteksi dari pound sterling yen, yaitu 360, sehingga terbaca 70%, cukup bagus juga saya kira. Kemudian juga forecast di 191.010637 yang saat ini juga telah tercapai. Dan memanfaatkan price reversal zone yang terjadi di kisaran 189.75 hingga 191.02. Saya kira pergerakan situ kita lihat lagi dengan beberapa field yang ada di market seperti oscillator dan lain-lain. Nanti kita bahas secara lebih rinci. Jadi timbul untuk di pound sterling yen yang terjadi cukup bagus, double top, terjadi breakout. Kemudian target ke 191.016 saya kira telah tercapai untuk hari ini secara cepat, karena pattern yang saya gambarkan pada hari Jumat kemarin terbukti double top mempunyai tingkat probabilitas yang bagus dengan 85% kebenaran, dan hari ini terbukti dengan take profit tercapai. Kemudian selanjutnya pattern yang cukup menarik yaitu inverse head and shoulder. Kita tahu semuanya bahwa head and shoulder merupakan pattern yang paling bagus di antara beberapa pattern juga yang lain. Selain tadi terbaca head and shoulder terbaca di 6 bulan ke belakang. Probabilitas kebenaran 81% dari 827 pola yang terlihat, kemudian yang benar 672. Hingga terbaca 81% di euro yen rendah dari pound sterling pada double top 68%. Begitu masih berada di atas 50% atau 60%. Saya kira cukup bagus juga untuk diikuti. Kemudian forecast yang terjadi di sini di 139.069, dan pada saat ini harga masih kembali ke wilayah di bawah neckline line, namun begitu reversal zone atau target masih tetap sama di 139.7. Jadi saya kira
ini ada dua pattern utama yang cukup menarik untuk diikuti transaksi kita, yaitu di pound yen dengan time frame 4 jam maupun di euro yen dengan time frame 1 jam. Ada kita lihat langsung ke gerakan. Nah, ternyata telah mencapai target. Tadi kita perkirakan di 191.15 atau mencapai target. Kemudian saat ini memasuki wilayah reversal zone atau target zone yang dia gambarkan. Kemudian baca juga mencapai target 189,794 pergerakan di pound yen. Dan kemana kita selanjutnya? Nah, pertanyaan tersebut saya kira dapat kita manfaatkan untuk pergerakan mengalami follow trend, yaitu mengambil posisi sell terus di pound yen. Kemudian target-target memanfaatkan maksimal target yaitu di 180 sekian yang ada di pound yen. Kemudian kita lihat kemarin juga data-data untuk trend yang ada di chart sendiri bisa dimanfaatkan, jejak yang telah terjadi juga bisa kita manfaatkan untuk pergerakan selanjutnya seperti pada contoh di sini. Sebelumnya telah terjadi ada symmetrical triangle di sini berwarna abu-abu, ini telah jadi atau saya bilang jejak dari tren yang telah dibuat sebelumnya di sini beberapa kali. Dan di sini terlihat jelas akumulasi dari penarikan garis ini merupakan terutama dari support yang kita ambil untuk langkah selanjutnya. Dan selanjutnya ternyata terbukti bahwa telah terjadi breakout di 190.991 untuk di pound yen dengan 4 jam. Kemudian kita bisa tarik time frame yang kecil di pound yen untuk transaksi jangka pendek. Tadi terjadi breakout, kemudian saat ini kita tunggu. Nah ini dia. Di 1 jam ternyata telah mengambil posisi duluan pada hari Kamis kemarin dengan pengambilan posisi melewati dari take profit yang ada. Kemudian kita bisa melihat dari time frame yang lebih kecil, kemungkinan ada ini dia telah terjadi juga. Kemudian di 1 jam, nah 1 jam symmetrical, saya kira scanning triangle terbaca di 1 hari. Kemudian kita dapat mengambil dari proyeksi di ini di harga resist atau di garis resistensi untuk kita kopikan langsung ke harga terendah. Nah, ternyata di harian juga terbaca di sini di 110.440 terjadi breakout. Kemudian kita dapat memanfaatkan untuk proyeksi harga selanjutnya dengan mengambil Fibonacci retracement. Nah, ini dia mengambil seperti itu. Target selanjutnya kita bisa ambil ke 188 sekian hingga kegiatan target untuk penurunan kisaran seperti target selanjutnya untuk pound yen dengan chart daily sendiri masih mengalami penurunan. Saya kira penggunaan untuk teknis sangat bermanfaat dan kita mau optimalkan apabila kita mengerti bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ini juga kita bisa extension dipergunakan untuk melihat stopnya setelah di breakout, kemudian nanti apabila dia naik kembali pada sebelum dibaca data, nah garis ini dapat kita pergunakan untuk terjadi breakout falls yang ada di pound yen. Kemudian di euro yen saya kira, nah ini dia foto chartis kembali kita lihat. Nah, ternyata telah terbentuk pola baru yaitu scanning angle di 1. Sebelumnya terbaca untuk head and shoulder. Sebelumnya terbaca di head and shoulder, ini head and shoulder. Nah, ini jejaknya ya. Jejak yang kemarin head and shoulder di sini neckline. Ternyata false breakout, kemudian dia turun kembali. Namun begitu harga masih berkelanjutan hingga ke terbaca di sini hingga ke wilayah untuk resistance di ascending triangle ini.
Kemudian kita masih melihat dari target yang terbaca masih di head and shoulder, inverse head and shoulder. Sementara di ascending triangle sendiri, pattern yang terjadi masih emerging, masih menunggu breakout di kisaran di 138.905. Saya kira dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi, untuk posisi buy sebelum itu ke 138.905. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi cukup jelas sekali ya penjelasan mengenai portfolio yen dan proyek gimana kita bisa melihat Putus. sinyal di mana Putus, Bu. bagaimana? Putus. Bisa Ya, Pak Dwi. disimpulkan saja. Oh, oke. Oke, kita simpulkan saja Pak Dwi. Pak Dwi sudah membahas mengenai penurunan untuk bond Amerika, di mana mengalami penurunan 2,0% ya dari awal tahun 2015. Selain itu, saham dunia mengalami penurunan dan mencatat pekan terburuk untuk ini. Sementara indeks dolar juga terpolos ke titik dalam bulan pasca China, keraguan bahwa Federal Reserve akan mulai menaikkan suku bunga pada bulan September. Oke, saya rasa cukup sekian ya Pak Dwi untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas informasi yang telah dijelaskan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing pada hari Senin ini. Semua informasi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja, tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.